Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, pengembangan diri mengacu pada istilah di bawah ini kecuali A. Merawat diri atau self-care, B. Menolong diri atau self-help, C. Aktivitas sehari-hari atau Activity of Daily Living atau ADL, D. Keterampilan berkomunikasi atau Skill Communication. Ini pengembangan diri ya teman-teman, mengacu pada istilah di bawah ini kecuali. Nah, jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, keterampilan berkomunikasi. Adapun penjelasannya, pengembangan diri dalam dunia ketunagrahitaan mengacu pada istilah yang pertama merawat diri atau self-care, yang kedua menolong diri atau self-help, dan yang ketiga aktivitas sehari-hari atau Activity of Daily Living atau ADL, menurut Kemendiknas tahun 2010. Nomor 2, pembelajaran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan seseorang anak tunagrahita dalam pemanfaatan waktu luangnya, dengan maksud agar anak tunagrahita dapat terhindar dari kejenuhan dan dapat memanfaatkan waktu luang dengan lebih bermanfaat, adalah konsep A. Menolong diri sendiri, B. Mengurus diri sendiri, C. Merawat diri sendiri, atau D. Mengisi waktu luang. Nah, di sini ada kata-kata waktu luang. Waktu luang berarti jawaban yang tepat adalah D. Mengisi waktu luang. Adapun penjelasannya, konsep mengisi waktu luang bagi anak tunagrahita adalah pembelajaran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan seorang anak tunagrahita dalam pemanfaatan waktu luangnya. Hal ini dimaksudkan agar anak tunagrahita dapat terhindar dari kejenuhan dan dapat memanfaatkan waktu luang dengan lebih bermanfaat. Nah, anak tunagrahita saja diajarkan untuk memanfaatkan waktu luang. Apalagi kita yang memiliki kecerdasan rata-rata, seharusnya bisa lebih pandai memanfaatkan waktu luang kita untuk hal yang bermanfaat ya teman-teman. Nomor 3, keterampilan yang meliputi penggunaan uang, belanja, dan mengatur pembelanjaan, kemampuan menjaga keselamatan diri dalam bekerja, dan kemampuan menempatkan diri di lingkungan kerja adalah konsep A. Keterampilan hidup sehari-hari, B. Berkomunikasi dan bersosialisasi, C. Mengisi waktu luang, atau D. Merawat diri. Nah, ini tentunya jawaban yang tepat adalah A. Keterampilan hidup sehari-hari. Adapun penjelasannya, konsep keterampilan hidup sehari-hari bagi anak tunagrahita adalah keterampilan yang meliputi penggunaan uang, belanja, dan mengatur pembelanjaan. Di samping itu juga dibutuhkan keterampilan dalam bekerja atau vokasional yang meliputi kemampuan menjaga keselamatan diri dalam bekerja dan mampu menempatkan diri di lingkungan kerja. Nomor 4, di bawah ini contoh bidang penampilan diri
dan sikap untuk mengembangkan kepribadian yang wajar, kecuali A. Menjaga kebersihan, B. Pemeliharaan pakaian seperti mencuci dan menyetrika, C. Memilih dan memakai pakaian yang pantas sesuai dengan keadaan cuaca dan keperluan, D. Menanamkan sikap gemar menabung. Nah, ini terkait dengan bidang penampilan diri atau sikap. Kecuali itu pasti D ya teman-teman, menanamkan sikap gemar menabung. Nah, yang lain itu terkait menjaga kebersihan ini terkait penampilan, mencuci dan menyetrika juga berhubungan dengan penampilan, memilih dan memakai pakaian ini berkaitan dengan penampilan. Nomor 5, bermain dan berinteraksi, berpartisipasi dalam kelompok, atau bersikap ramah dalam bergaul merupakan contoh A. Berkomunikasi, B. Bersosialisasi, C. Pendidikan seks bagi anak, D. Kesehatan lingkungan. Nah, ada bergaul berarti bersosialisasi ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 6. Contoh pendidikan seks untuk anak tunagrahita antara lain di bawah ini. Kecuali. Nah, kita analisa satu-satu ya teman-teman. Membedakan jenis kelamin ini termasuk pendidikan seks ya. Menjaga diri dan alat reproduksi. Ya, ini termasuk pendidikan seks. Lalu menjaga diri dari sentuhan lawan jenis. Nah, ya ini termasuk pendidikan seks. Lalu menanamkan takut pada lawan jenis. Nah, jika menanamkan rasa takut ini bukan termasuk ya teman-teman. Nah, karena pada akhirnya kita pun bukan takut sama lawan jenis, bahkan sebaliknya kita harus cinta kepada lawan jenis. Seperti itu. Jadi yang bukan adalah D, menanamkan takut pada lawan jenis. Nomor 7, tujuan umum pembelajaran pengembangan diri bagi anak tunagrahita adalah dapat A. Hidup mandiri, B. Merawat diri, C. Mengurus diri, atau D. Menolong diri. Tujuan umum. Nah, yaitu untuk hidup mandiri ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A. Nah, ruang lingkupnya baru merawat diri, mengurus diri, menolong diri. What terus long, merawat, mengurus, menolong. Nah, adapun penjelasannya, pendidikan bagi anak tunagrahita bertujuan mengembangkan potensi yang masih dimiliki secara optimal agar mereka dapat hidup mandiri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana mereka berada. Nomor 8, tujuan merawat diri bagi anak tunagrahita ringan adalah A. Berkomunikasi dan bersosialisasi, B. Melakukan aktivitas pengurusan diri sehingga mereka dapat mengurus diri mereka sendiri seperti makan, berpakaian, atau pergi ke toilet. C. Memberikan pengalaman belajar agar anak mampu mengatasi masalah sederhana yang mungkin akan hadir dalam kehidupan mereka nantinya. D. Melakukan aktivitas perawatan pribadi tanpa bergantung pada orang-orang di sekitar. Nah, jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. Memberikan pengalaman belajar bagi anak agar mampu mengatasi masalah sederhana yang mungkin akan hadir di kehidupan mereka nantinya. Nah, adapun penjelasannya, hakikat pengembangan diri untuk anak tunagrahita itu atau tunagrahita ringan adalah segala perlakuan yang diberikan pada anak tunagrahita agar mereka mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, berkomunikasi, bersosialisasi dengan lingkungan tempat mereka berada, dan melakukan keterampilan-keterampilan tertentu secara mandiri. Nomor 9, pembelajaran pengembangan diri untuk anak tunagrahita pada dasarnya bertujuan untuk A. Perbaikan tingkah laku, B. Peningkatan aspek akademis, C. Pelayanan khusus sampai ke hal-hal yang kecil, D. Pendampingan terus-menerus. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, perbaikan. Mohon maaf, yang betul adalah C. Pelayanan khusus sampai ke hal-hal yang kecil. Nomor 10, desain pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran pengembangan diri bagi anak tunagrahita mengikuti pola baseline, kriteria, reinforcement. Reinforcement artinya adalah A. Kemampuan atau keterampilan awal yang dimiliki anak sebelum mendapat perlakuan,
B. Penguatan yang diberikan oleh guru kepada anak segera setelah anak itu melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh guru. C. Penetapan sejumlah trial betul yang harus dicapai anak dalam satu kali pertemuan. D. Kemampuan atau keterampilan akhir yang dimiliki anak setelah mendapatkan perlakuan. Reinforcement adalah penguatan ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Penguatan yang diberikan oleh guru kepada anak segera setelah anak itu melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh guru. Adapun penjelasannya, reinforcement ialah perangsang yang diberikan oleh guru kepada anak segera setelah anak itu melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh guru, agar peserta didik terdorong melakukan perbuatannya lagi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.